Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk membahas tentang lingkungan pendidikan. Jadi, sebelum saya membahasnya, kita mungkin akan saya coba untuk jelaskan bahwa memang pembelajaran kita di kelas karyawan ini kita akan menggunakan e-learning ya. Jadi tolong bapak-bapak yang ikut dalam mata kuliah saya di pengantar pendidikan seperti itu bisa masuk di learning, dan namanya adalah pengantar pendidikan Pak Priyo. Silakan dicari di learning di e-learning UBY seperti itu. Kemudian tolong jangan lupa untuk presensi gitu. Presensi dilaksanakan pada jam 16 sampai jam 17, satu jam. Sehingga tolong pada jam-jam itu bisa masuk dan bisa presensi, karena presensi itu penting seperti itu. Oke, kita masuk di materi ya. Jadi materi yang keempat ini adalah lingkungan pendidikan. Mungkin ini juga sudah banyak yang tahu dan sudah mengalami bahwa memang lingkungan pendidikan itu sangat penting dalam tumbuh kembang seseorang seperti itu. Kita sebagai guru itu harus memberikan atau mengupayakan lingkungan ini masuk dalam suatu kehidupan anak seperti itu. Itu yang tugas kita. Jadi point of view kita itu tidak sebagai orang yang menjalankan lingkungan ini, tapi orang yang menciptakan lingkungan ini seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh, maka kita coba untuk mereview atau menjelaskan apa itu lingkungan pendidikan. Secara definisi, lingkungan pendidikan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar dari anak yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Kalau kita bicara tentang pendidikan, maka lingkungan ini sangat penting dalam kehidupan anak, karena mau nggak mau hal yang akan membentuknya, hal yang akan memberikan kenyamanan, menumbuhkan diri dia untuk beraktualisasi diri, itu adalah lingkungannya. Sehingga kita dipersiapkan menjadi guru seperti itu sesuai dengan profil PVTO, jadi guru SMK seperti itu. Maka kita perlu untuk memahami apa itu lingkungan pendidikan, dan kita bertugas atau eh, bahasanya wajib untuk membuat ini sehingga tumbuh kembang anak itu bisa bagus. Kita tidak bisa cuma bicara soal apa materi yang akan kita sampaikan, tapi bagaimana lingkungan yang akan kita buat sehingga anak yang kita ajar ya itu bisa berkembang dengan baik. Dan ingat ya bahwa kita itu adalah dididik menjadi seorang guru, sehingga apa yang harus kita lakukan untuk lingkungan pendidikan ini sangat penting seperti itu. Nah, lingkungan pendidikan itu ada tiga, jadi ada keluarga, ada sekolah, dan ada masyarakat. Tentu uh, hal-hal yang diajarkan ketika lingkungan ini berbeda-beda. Contoh keluarga memang ya kehangatan seperti itu, kemudian sekolah juga tentang ilmu pengetahuan, dan tentu kemasyarakatan tentang sosial seperti itu. Hal ini tidak bisa kita hindari, ataupun bahasanya tidak bisa kita lupakan, karena mau nggak mau ketika anak itu dididik dengan baik keluarganya, maka akan berimbas ke sekolah dan kepada masyarakat seperti itu. Sehingga lingkungan yang baik, lingkungan yang tepat untuk anak kita, baik itu keluarga ataupun masyarakat, ataupun pilihkan sekolah yang baik, itu menjadi bagian dari tumbuh kembang anak yang bagus. Kita mengatur lingkungannya yang bagus. Tentu sekolah itu juga penting ya. Pada dasarnya sekolah itu kan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minat, dan sesuai dengan bagaimana pandangan ke depan seorang anak ataupun orang tua, sehingga pemilihan sekolah. Contohnya, kalau memang anak itu memang berbakat dalam bentuk keterampilan, maka disekolahkan pada lingkungan sekolah yang keterampilan seperti itu, seperti SMK atau kejuruan seperti itu. Jadi lingkungan-lingkungan ini, entah itu keluarga, entah itu masyarakat ataupun sekolah, sangat berperan penting dalam tumbuh kembang seorang anak seperti itu. Kemudian kita lihat di lingkungan keluarga ya. Nah, ada pendidikan prenatal dan postnatal. Tentu prenatal ini dididik atau pendidikan yang ada itu ketika anak-anak itu masih kecil, masih umur balita, masih umur SD, TK seperti itu. Ketika postnatal ini memang lingkungannya lebih berkembang ya. Kita akan beda ketika menghadapi anak yang kelas bawah, atau bahasanya umurnya masih bawah, dengan orang-orang yang sudah mungkin remaja ke dewasa, sehingga kita pahami bahwa memang ada perbedaan pendidikan kepada mereka.
Tentu kita sebagai guru ya, ataupun mungkin nanti punya anak, punya istri seperti itu, pendidikan keluarga ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Karena ketika kita lupa, ketika kita tidak menyelenggarakan pendidikan di dalam keluarga dengan baik, maka anak kita juga ya pasti lebih liar seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Seperti itu, ada tanggung jawab formal kelembagaan, ada keilmuan, dan ada fungsional. Pertama, kita bahas satu persatu ya. Untuk kelembagaan tentu tentang kalau kita menjadi guru ya, kita menjadi guru seperti profil PPTO yang mendidik seorang guru seperti itu, maka kita punya tanggung jawab administrasi. Nah, administrasi itu berupa kalau di sekolah ya mungkin mengumpulkan RPP, ada jenjang karir dan lain-lain seperti itu. Yang kedua adalah keilmuan. Tentu keilmuan ini adalah ketika kita ngajar di SMK, ngajar otomotif, maka kita dituntut atau bahasanya kita harus punya kompetensi tentang otomotif. Nah, itu yang penting dalam tanggung jawab keilmuan seperti itu. Itu yang bisa menjadi hal yang bisa kita perhatikan. Jadi ada kelembagaan tentang administrasi, yang kedua adalah tentang keilmuan seperti itu. Atau hal yang berupa ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan sekolah yang kita ampu seperti itu. Dan tentu kalau ada di PPTO memang ya pada dasarnya keilmuannya adalah tentang teknik otomotif seperti itu. Yang ketiga adalah fungsional. Tentu di sekolah itu tidak hanya sebatas mengajarkan materi, tapi bisa dalam bentuk bimbingan konseling dan lain-lain, atau mengajarkan budi pekerti yang baik kepada siswa. Itu yang penting dan perlu kita garis bawahi bahwa itu sangat sangat krusial atau vital dalam kehidupan seorang anak seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat ya. Jadi ada beberapa peranata yang mungkin saya share dulu ya. Yang pertama adalah peranata pendidikan bertugas untuk sosialisasi, peranata ekonomi yang bertugas mengatur pemenuhan kemakmuran. Oke, yang ketiga adalah peranata politik yang bertugas menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat. Peranata teknologi bertugas menciptakan teknik untuk mempermudah manusia, dan kelima adalah peranata moral dan etika bertugas mengurusi nilai dan menyikapi dalam pergaulan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini bukan hanya lingkungan di RT ya, lingkungan di sekitar rumah ya, tapi lingkungan masyarakat ini berupa bisa kenegaraan, bisa dalam posisinya lingkungan pekerjaan seperti itu. Sehingga tumbuh kembang anak itu tidak hanya sebatas pemilihan rumah, dekat rumahnya kemudian lingkungannya, tapi bagaimana kita mengajarkan kepada anak itu tentang pandangan politik, pandangan ekonomi, bahkan penggunaan teknologi. Itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat atau lingkungan pendidikan masyarakat seperti itu. Sehingga jangan berpikir kalau lingkungan pendidikan masyarakat itu hanya sebatas ya kompleks rumah, tapi adalah segala sesuatu yang termasuk di sini ada pendidikan, ekonomi, politik, teknologi, dan bahkan moral dan etika seperti itu. Nah, di ini ada beberapa hal. Jadi yang bisa kita cermati, jadi ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Apa pengertiannya? Seperti itu. Yang pertama, pendidikan formal adalah pendidikan yang disediakan di sekolah. Tentu SD, SMP, SMA seperti itu adalah, atau kuliah S1 itu adalah pendidikan formal. Yang kedua non formal, pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ini biasanya untuk BLK, untuk jalur-jalur yang diselenggarakan secara mandiri atau dari pemerintah seperti itu. Tapi tentu pendidikannya lebih terstruktur ya. Jadi non formal itu jenjangnya bukan di sekolah, tapi di berbagai pelatihan, tapi tetap masih dalam keadaan teratur. Kalau informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk pendidikan kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung. Informal ini lebih tidak ada jadwal, tidak ada kurikulum seperti itu. Intinya adalah belajar. Apapun yang ada di masyarakat ataupun di keluarga itu adalah pendidikan yang diterima, tapi tidak ada batasan tidak ada batasan waktu atau jenjang. Intinya segala sesuatu yang bisa belajar yaitu itu digunakan. Sehingga
mungkin ini jadi pengetahuan kita ya, bahwa memang ada pengertian dari non formal dan informal. Non formal itu tetap terstruktur tapi tidak ada di lingkungan sekolah resmi seperti itu. Kalau informal itu adalah segala sesuatu yang berbau pendidikan, entah itu keluarga ataupun lingkungan. Contoh nih, belajar untuk di kampung untuk ikut dalam kegiatan kegiatan kerja bakti itu adalah informal seperti itu. Jadi tidak ada batasan, dan bahkan hal-hal yang dipelajari itu juga random seperti itu adalah informal. Jadi jangan sampai bingung ya antara membedakan antara non formal dan informal. Nah ini adalah sistem pendidikan nasional. Jadi ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada PAUD, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi seperti itu. Sesuai dengan apa yang sudah disesuaikan dengan ini, maka seyogyanya hak dari seorang manusia itu mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan yang sesuai dengan di Indonesia yaitu dari PAUD sampai ke perguruan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu bisa berupa S1, S2 ataupun yang lain, atau S3 seperti itu. Nah, ini ada pendidikan, ada TK dan PAUD ya. Sistem pembagiannya mungkin kita sudah familiar. Yang kedua adalah dasarnya adalah ini, ada SD dan SMP. Menengah ada SMA dan SMK seperti itu. Untuk program yang wajib belajar 9 tahun itu udah kayak sudah kuno gitu. Jadi pada dasarnya memang sudah diganti dengan itu, pendidikan itu memang sampai ke perguruan tinggi seperti itu. Nah, di sini ada S1 dan S2, bahkan ada S3 seperti itu. Nah, untuk sumber yang saya gunakan adalah ini seperti ini. Jadi ada ini, dan ada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Jadi seperti itu, lingkungan itu memang sangat penting gitu untuk kelangsungan kehidupan seperti itu, apalagi anak-anak. Maka kita sebagai pendidik, calon pendidik seperti itu yang akan lulus dengan predikat seorang sarjana pendidikan, maka kita harus tahu bahwa pendidikan itu nggak cuma sebatas lingkungannya, itu nggak cuma sebatas di sekolah, bahkan ada di keluarga dan ada di masyarakat. Sehingga hal ini bisa kita cermati bahwa memang ya seperti itulah pendidikan yang ada di Indonesia, dan seyogyanya diselenggarakan nggak cuma di sekolah tapi di masyarakat dan di keluarga. Itu mungkin itu pertemuan kali. Terima kasih, semua bisa dipahami guys. Jangan lupa guys untuk presensi. Oke, itu dari saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.